Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Injil Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang lebih mengetahui tentang dunia ini dan apa yang paling dibutuhkan oleh dunia ini Bapak Ibu? Ya, pasti kita akan menjawab penciptanya. Siapa yang menciptakan bumi ini menghendaki kebaikan dan tujuan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika Allah menghendaki kebaikan yang terjadi di bumi, tetapi penghuni bumi itu tidak mewujudkan daripada kebaikan itu, maka Allah di dalam Yesus Kristus datang kembali ke bumi ini, ke dunia ini untuk menyelamatkannya. Maka dalam misi penyelamatan itu, misi penebusan itu ada hakikat melayani. Jadi ketika orang mengatakan di dalam hidupnya ingin menyelamatkan, ingin memberikan perdamaian, maka cara yang harus dipakai seorang itu adalah melayani. Dunia ini membutuhkan orang yang idamannya adalah pelayanan. Dunia ini butuh supaya seperti yang dikatakan Yesus, supaya setiap orang dapat saling melayani. Jikalau saya tanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku, bagaimana rasanya jikalau dilayani? Pasti enak, pasti menyenangkan, dan kita akan mengatakan saya yang lebih utama. Tetapi pada prinsipnya, Yesus mengatakan adalah lebih berbahagia orang yang melayani daripada yang dilayani. Adalah lebih bersyukur orang yang melayani daripada dilayani. Demikian juga halnya dengan konsep memberi. Adalah lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi Tuhan menginginkan kita menjadi pelaku pelayanan, bukan hanya penikmat daripada pelayanan itu. Pelaku daripada memberi, bukan daripada hanya penikmat menerima itu. Jadi Yesus mengajarkan, mengarahkan setiap orang yang percaya kepada Dia terus melayani. Karena di dalam melayani ini ada totalitas Bapak Ibu. Ketika seseorang mengatakan bahwasanya dia akan terjun atau menghidupi pelayanannya,
betul-betul dia harus menghidupi pelayanan itu. Jikalau seseorang telah mengabdikan dirinya dalam pelayanan, terkhusus yang memberikan dirinya atau berkomitmen untuk melayani Tuhan, biarlah dia terus melayani Tuhan, jangan melayani dirinya lagi sendiri. Artinya, keutamaan dalam hidupnya adalah pemberitaan firman. Maka setiap orang yang telah menyatakan, mengiyakan dia akan melayani, maka jangan pernah dia menyerah atau mundur dari pelayanan itu sendiri. Sebab mungkin saja di dalam melayani akan banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh seorang pelayan. Karena seorang pelayan belum tentu dapat diterima oleh semua manusia. Seorang pelayan belum tentu dapat menyenangkan semua orang, karena melayani konsepnya adalah bukan menyenangkan manusia tetapi menyenangkan Allah. Jadi hal-hal yang dikehendaki Allah harus dinyatakan dalam pelayanan, bukan hal-hal yang dikehendaki oleh kerabat saya, oleh orang terdekat saya, atau orang yang berpengaruh dalam hidup saya, bukan Bapak Ibu. Jadi melayani itu adalah memberikan diri seutuhnya, menghamba kepada Tuhan. Jadi hanya kehendak Allah sajalah yang harus dilakukan oleh setiap pelayan Tuhan Bapak Ibu. Apa yang menjadi teladan seorang pelayan? Yaitu Yesus Kristus, penebusan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus telah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah yang menjadi ciri dari pelayanan. Jikalau saat ini para pelayan yang mengambil pelayanan di gereja, entah itu song leader, entah itu pemain musik, Bapak Ibu saudara-saudariku, atau seolah-olah kita diabaikan atau tidak dihargai, kita sudah melakukan semampu kita, tetapi banyak orang mengecewakan dan bahkan tidak menggubris kita. Ingatlah satu hal Bapak Ibu, yang kita layani adalah Tuhan di dunia ini, bukan manusia. Sekaligus walaupun yang menerima pelayanan itu secara wujud nyatanya adalah manusia, tetapi pada intinya semua yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Jikalau ada orang yang tidak menghargai pelayananmu atau tidak mempedulikan pelayananmu, teruslah berkarya, teruslah melayani. Jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Karena apa yang telah diberikan Tuhan Yesus Kristus, seandainya Yesus Kristus berhenti oleh karena pemfitnahnya, pencemoohnya, para pengganggunya, dia berhenti, maka keselamatan itu tidak akan terwujud. Tetapi saat ini jikalau langkahmu hendak dihentikan oleh pembencimu, teruslah berjalan, teruslah kuat, karena kita di dunia ini menyatakan kasih Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku, secara khusus yang telah mengabdikan dirinya, yang telah berkomitmen untuk melayani Tuhan, katakanlah, saya dipanggil Tuhan untuk melayani, dan saat ini saya memberikan totalitas hidup saya sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Selamat melayani Bapak Ibu, saudara-saudariku. Tuhanlah yang memberkati Bapak Ibu dalam setiap pelayanan. Terus berkarya, terus semangat melanjutkan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat penyertaan-Mu dan buat berkat-Mu dalam hidup kami. Jikalau Tuhan memampukan kami dapat melayani Tuhan, melayani sesama kami, biarlah kami terus dalam kerendahan hati dan juga di dalam penyertaan Tuhan. Jauhkan kami keangkuhan, kesombongan, tetapi berikan kami Tuhan kerendahan hati. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, Engkau melindungi mereka dimanapun mereka berada saat ini. Hanya Padamulah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.